Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Yang sampai saat ini saya memang masih belum mengerti ya. Ya memang banyak sih yang belum mengerti ya. Hal-hal juga banyak yang lain. Tapi saya akan coba mengenai masalah banpol itu ya. Masalah banpol sampai sekarang saya masih tidak mengerti adalah satu adalah memang itu bersamaan waktunya, timingnya dan pada saat pemakaman. Pemakaman itu kalau dibilang itu event yang memang sangat penting ya, khususnya untuk keluarga terdekat. Kalau di saudara berarti saudara terdekat, kalau di tetangga ya tetangga terdekat, kan seperti itu ya. Itu adalah momen yang memang penting yang secara naluriah, secara normally kita harusnya wajib datang gitu. Secara ke apa namanya, etika bertetangga, tetangga aja harus datang apalagi saudara. Orang yang kita dekat, satu sekolahan, satu keluarga, satu organisasi, ya itu kan event yang sangat-sangat penting lah ya. Tapi ini pada saat yang bersangkutan, pada saat yang bertepatan dengan pada saat pemakaman, ada beberapa saksi yang tidak hadir ke pemakaman. Ya, kita tahu semua bahwa waktu itu Kang Yoris memerintahkan Danu ya untuk standby di SMK. Tapi ternyata di SMA, di SMA 1. Tapi di SMA 1 itu ternyata bukan hanya Danu, tapi ada juga Opik, Kosasi, dan Wahyu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah begini. Satu adalah memang harusnya ya, seharusnya mereka itu hadir di sana karena itu bosnya kan ya. Ya, tapi yang nyurusnya juga bosnya juga sama gitu. Kan Nyurus juga kan bos dari mereka. Cuma begini, memang waktu itu masih di PH-nya Pak Tovan ya, Kang Yoris. Memang tidak sempat kita tanyakan ya, apa alasannya Yoris menyuruh Danu untuk standby. Kalau tidak salah sih saya sempat dengar itu memang untuk menjaga TKP dikhawatirkan ada orang yang masuk atau mengambil barang. Walaupun sebenarnya kalau misalkan itu jadikan apa namanya, dijadikan itu sebagai alasan, sebenarnya tidak masuk di akal. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa yang namanya rumah itu pasti ada kuncinya gitu kan. Tidak sembarangan orang bisa masuk, satu. Kedua juga itu sudah di polis line. Itu kan tanggal 19 hari kedua. Pasti kita yakini bahwa pasti ada pihak kepolisian yang apa namanya standby di sana ya. Walaupun pada kenyataannya siang tidak ada yang standby. Nah, ini jadi pemikiran saya itu sebenarnya rancu ini di seputar ini tuh. Jadi satu hari pasca kejadian ini memang hal yang sangat krusial ya. Masih hangat-hangatnya di TKP gitu. Jadi saya pribadi sampai saat ini masih belum mengerti gitu. Nah, justru apa yang ada eh, apa namanya di benak gitu ya, sehingga harus standby di SMA di SMA 1. Kemudian sebenarnya yang disuruh standby itu siapa? Apakah hanya Danu saja atau memang Kang Yoris menyuruh semuanya termasuk Kosasi, Wahyu dan Opik? Apakah mereka semua memang atas perintah Kang Yoris ataukah Kang Yoris hanya memerintahkan Danu saja? Nah, itu juga kita belum tahu nih. Harus dipertanyakan juga, cuman memang agak susah sekarang untuk menanyakannya. Dan bertepatan dengan itu adalah pada saat itu Banpol datang. Tapi saya tidak akan membicarakan Banpolnya. Saya hanya satu aja membicarakannya. Adalah pertanyaannya, apakah Kang Yoris itu menyuruh Danu saja atau memang semuanya disuruh? Termasuk Wahyu, Kosasih, dan Opik. Atau mereka tidak disuruh oleh Kang Yoris.
ya, atau hanya Danu saja yang disuruh? Apakah ada kemungkinan mereka juga disuruh atau tidak disuruh oleh Kang Yoris, yaitu ya Wahyu, Kosasi, dan Opik? Tentu jawabannya ada di Kang Yoris ini. Tapi mungkin juga bisa diinformasikan kepada Danu nanti ya. Apakah Wahyu, Opik, dan Kosasi itu disuruh juga oleh uh, Kang Yoris? Atau mereka punya ini? Atau tidak disuruh oleh Kang Yoris? Mereka inisiatif sendiri di sana. Tidak tahu kita itu ya. Tentunya harus dicari tahu. Karena tentunya kalau misalkan tidak disuruh oleh Kang Yoris, misalkan kalau Kang Yoris tidak menyuruh Wahyu, tidak menyuruh Danu, tidak menyuruh Kosasi, tidak menyuruh Opik, tentu nanti akan melebar ini. Ya, kalau misalkan tidak disuruh nih ya, kalau sudah disuruh ya putus, sudah habis, berarti memang itu disuruh Yoris. Kalau tidak disuruh oleh Yoris, mereka ada di sana, nah tentunya ada apa gitu loh. Kalau misalkan tidak disuruh, sekali lagi kalau memang misalkan tidak disuruh ya, kalau memang misalkan tidak disuruh. Jadi ini atas perintah siapa kalau memang tidak disuruh? Inisiatif siapa? Atas dasar apa? Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa kalau misalkan ada di sana? Karena apa? Karena pada saat itu adalah ada waktu yang sangat penting, yaitu adanya pemakaman. Pemakaman itu adalah bosnya mereka, itu almarhumah. Bosnya Wahyu, bosnya Opik, bosnya Kosasi. Ya kan? Almarhumah Ibu Tuti. Yang harusnya semua event itu ke sana gitu. Itu kan yang jadi pemikiran sebenarnya. Kenapa mereka tidak ke sana? Dan sebenarnya, kalaupun misalkan disuruh oleh Kang Yoris, kenapa Kang Yoris menyuruhnya begitu banyak? Barusan kepotong karena ada sesuatu hal. Jadi kita lanjut. Jadi kalaupun misalkan menyuruh, ya, menyuruhnya kenapa kok begitu banyak personalnya? Nah itu kan jadi pemikiran juga ya. Kenapa kok sampai ada 4 orang menyuruh di mana? Di SMA itu. Dan ini hal yang memang bisa jadi pemikiran. Kalau mau ngejaga, bisa aja cukup satu orang untuk menjaga. Nah ini harus dipertanyakan dulu adalah, kembali lagi bahwa apakah memang disuruh untuk Wahyu, Opik, dan Kosasi? Apakah tidak disuruh? Itulah pertanyaannya. Baik, demikian materinya pagi ini. Kita doakan semoga kasus ini cepat terungkap. Amin ya rabbal alamin. Tentunya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe di channel YouTube saya dan yang sudah nonton di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak dan rezeki yang berlimpah. Kita doakan sama-sama almarhumah dalam keadaan husnul khotimah, di lapangan kuburnya diterangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.